Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Over the Sky. Adalah garapan sutradara Yoshinobu Sena yang diproduksi oleh Digital Network Animation. Film ini dirilis pada tahun 2020 dengan bergenre fantasi romance. Over the Sky yang berdurasi 1 jam 35 menit ini menceritakan kisah tentang cinta dua orang remaja bernama Mio dan Arata. Mereka adalah dua teman masa kecil yang memiliki benih-benih cinta, tetapi cinta mereka tidak berjalan dengan mulus. Suatu hari mereka terlibat pertengkaran sepele, namun keduanya sama-sama egois. Kemudian Mio berniat untuk meminta maaf secara langsung kepada Arata, teman masa kecilnya tersebut. Saat dalam perjalanan, Mio kehujanan. Dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Ketika Mio sadar, ia menemukan bahwa ia berada di dunia baru dan asing. Disitulah jalan cerita yang seru dimulai. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis yang bernama Mio yang bangun terlambat untuk bersekolah. Di dalam kereta, Mio bercerita kepada kedua temannya bila ia sering begadang dan hingga hari ini membuatnya lupa membuat PR matematika di sekolah. Tampak Mio yang sangat kelelahan setelah berolahraga lari. Lalu Arata datang menghampirinya untuk memberikan semangat. Namun Mio tampak sangat bermalas-malasan. Pada saat di atap sekolah, Mio bercerita kepada Arata bila nilai belajarnya sangatlah anjlok. Arata memaklumi hal itu dikarenakan Mio sering cabut dari sekolah dan bermalas-malasan. Lalu keduanya pun pergi jalan-jalan bersama dan sangat menikmatinya. Saat di pantai, keduanya pun menikmati indahnya pantai di sana. Arata memberikan sebuah gelang kepada Mio agar Mio bisa lebih semangat lagi untuk berusaha. Saat Arata ingin mengungkapkan perasaannya kepada Mio, Mio mencoba mengalihkan pembicaraannya. Saat di rumah bersama dengan ibunya, terungkap bila Mio semasa kecilnya memang sering bermasalah yang dimana ia gampang menyerah. Saat di sekolah, Madoka bertanya kepada Mio mengenai kedekatannya dengan Arata, lalu menjelaskan bila mereka tidak berpacaran. Lalu dengan berat hati Mio pun mendukung Madoka. Sepulang dari menonton bioskop, Mio mengajak Arata menemui seorang peramal. Di sana, peramal tersebut meramalkan bila Mio akan terus menghadapi ujian selama hidupnya. Tampak di sana Arata sangat gelisah karena ada sosok asap di sana yang ternyata hanya Arata yang bisa melihatnya. Lalu Arata pun mengajak Mio pergi dari sana. Dalam perjalanannya, Mio merasa sangat tidak nyaman kepada Arata. Lalu Mio meminta kepada Arata agar mereka menyudahi hubungan ini, mengingat mereka hanyalah teman semasa kecil. Sesampainya di rumah, Mio menangis sejadi-jadinya karena ia sebenarnya menyukai Arata namun tak mampu untuk mengatakannya. Mio pun menuju rumah Arata untuk mengungkapkan segala perasaannya menggunakan sepedanya. Walaupun hari itu sedang hujan lebat, namun sayangnya dalam perjalanan ia mengalami sebuah kecelakaan. Karena kondisinya yang terluka, ia pun mengurungkan niatnya. Saat di sekolah, terlihat Arata yang sangat cuek kepada Mio. Mio sangat bersedih dengan kenyataan itu. Saat di dalam kereta dan Mio ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja Mio terbang ke langit. Lalu ia berada di dalam kereta yang kosong. Tampak di sana kereta tersebut berjalan di atas langit. Setibanya di stasiun, ia sangat kaget karena melihat orang-orang dengan serba hitam. Saat berjalan, ia menemukan boneka kesayangannya yang bernama Gimon. Ternyata boneka tersebut hidup dan dapat berbicara. Gimon berkata kalau saat ini Mio berada di dunia lain yang dimana dunia yang diinginkan oleh Mio. Pada saat Mio sedang melewati sebuah pintu, tiba-tiba saja ada gadis kecil yang bernama Kiku melarangnya untuk pergi ke sana karena dunia tersebut bukanlah dunia yang sepatutnya Mio inginkan. Tiba-tiba saja tangan Mio muncul sebuah tanda hitam. Di tengah kepanikannya, Kiku mengatakan agar Mio mengingat kembali kenangannya bersama dengan Arata agar tanda tersebut bisa hilang. Akhirnya tanda tersebut pun bisa hilang setelah Mio mengingat kenangannya bersama dengan Arata. Lalu tiba-tiba saja terlihat dunia tersebut diselimuti oleh jaring dari Mogari.
Kiku pun mencoba menyelamatkan Mio dan ternyata Mugari tidak akan bisa menyentuh seseorang apabila sudah sampai di stasiun. Di sana Kiku berkata, selama Mio ada di dunia ini, maka Mio akan perlahan-lahan melupakan semua kenangannya bersama dengan Arata dan akan tenggelam dengan tanda yang muncul tadi. Kiku pun memberikan petunjuk kepadanya bagaimana caranya agar Mio bisa kembali ke dunianya, yaitu dengan cara Mio wajib memiliki tiket dari pusat informasi. Sesampainya di pusat informasi, petugas di sana menanyakan tentang kenangan dari Mio bersama dengan Arata. Namun Mio tidak mengingat kenangan dan apa yang harus ia katakan kepada Arata. Petugas tersebut tidak bisa membantu apa-apa. Saat mencoba menelpon Arata, rupanya Mio bisa menghubungi Arata walaupun hanya sebentar dan putus-putus. Ternyata Arata saat ini sedang menemani Mio yang terbaring di rumah sakit. Gimon lalu menyarankan kepada Mio untuk menemui Dewi yang dapat membantunya. Di lain tempat, Arata kembali menemui peramal. Rupanya peramal tersebut adalah adik dari ayah Arata. Di sana Arata menceritakan semuanya kepada peramal tersebut. Ternyata keluarga Arata memiliki kekuatan tentang hal-hal yang berbau ilmu gaib. Setibanya di sebuah warung, ternyata di sana adalah warung Nenek Moria yang sudah lama meninggal. Ternyata Nenek Moria adalah Dewi yang dimaksud oleh Gimon. Nenek Moria pun menyuruh kepada Mio untuk masuk ke dalam suatu ruangan yang dimana di sana Mio harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Di lain tempat, Arata berdebat dengan peramal. Tiba-tiba saja kekuatan Arata kembali aktif yang membuat raganya terlepas dari badannya dan berusaha menolong Mio. Di dalam sebuah ruangan, Mio mengingat semua kenangannya dari kecil hingga kenangannya bersama dengan Arata. Dari sanalah ia mengingat tentang apa yang harus ia ungkapkan kepada Arata. Lalu tiba-tiba ia tenggelam dalam suatu bayangan dan di sana ia menyadari sesuatu akan kesalahannya selama ini. Lalu Mio kembali ke pusat informasi. Di sana ia mengatakan kepada petugas bila ia sudah mengingat semua kenangannya bersama dengan Arata dan ia ingin kembali ke dunianya. Akhirnya petugas tersebut memberikan tiket kepadanya. Mio pun pergi menuju ke dunia asalnya dengan menggunakan kereta. Lalu tiba-tiba saja kereta yang ia naiki berhenti di tengah jalan. Akhirnya ia pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Setibanya di stasiun dan memasukinya, ia kembali lagi ke dunia lain. Gimon pun kembali menyambutnya. Ternyata Mio kembali ke dunia lain tersebut dikarenakan masih ada keraguan di hatinya dan juga pasti ada penyebabnya yang lain. Mio kembali menemui Nenek Moria. Lalu Nenek Moria menunjukkan wujud aslinya. Dewi tersebut adalah Dewi yang menyelamatkan jiwa tersesat dan ternyata Mio kembali dunia tersebut dikarenakan ulah dari Mogari. Mio juga mengatakan dirinya kembali melupakan kenangannya bersama dengan Arata dan ingin kembali ke dunianya. Lalu Mio masuk ke dalam pintu dan di sana ia berada di suatu festival. Ternyata festival tersebut adalah dirinya dan Arata yang sedang berusaha menangkap ikan. Saat menikmati kembang api, Mio tidak bisa mendengar ucapan dari Arata kepadanya. Lalu tiba-tiba muncul sosok yang ternyata adalah Mogari. Mogari merupakan sosok penyeimbang dunia lain. Mogari merubah dirinya menjadi laba-laba dan berusaha menangkap Mio. Mio dengan bersusah payah melarikan diri, lalu tiba-tiba datang Gimon yang menghalangi Mogari. Dan Gimon membantu menyelamatkan Mio. Setelah berhasil mengulur waktu, Mio pun masuk ke dalam mulut Gimon untuk berpindah tempat. Di saat terjatuh dari langit, tiba-tiba ada ikan besar yang berhasil menyelamatkannya. Ternyata ikan tersebut adalah Kiku, sosok ikan yang dipelihara Mio selama ini. Kiku pun berusaha mencoba menyelamatkan Mio dari kejaran Mogari. Saat di laut, tiba-tiba Mogari berhasil menyerang Mio dan juga Kiku. Akhirnya Mio dan Kiku tenggelam dalam lautan tersebut. Pada saat itulah muncul Arata yang menolong Mio. Keduanya pun saling berpelukan dan di sana Mio mengingat perkataan dari Arata pada saat menikmati kembang api. Namun Mio tak mampu jujur dengan perasaannya saat keduanya berhasil mendarat. Di suatu tempat di sisi lain, si peramal berusaha mengeluarkan kekuatannya untuk menarik kembali Arata ke dalam tubuhnya. Arata pun kembali ke dalam tubuhnya. Di sana Arata memohon kepada peramal agar bisa menyelamatkan Mio. Namun kemampuan dari peramal tidak mampu.
Pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit, ternyata terungkap penyebab ayah Arata meninggal, yaitu diakibatkan untuk menyelamatkan Arata yang raganya terlepas dari tubuhnya. Dan semenjak itu, ibu Arata menitipkan Arata kepada orang lain. Ditakutkan kekuatan Arata semakin menguat ketika berada di sisi ibunya. Dengan tekad penuh, Mio pun tetap ingin kembali ke dunianya. Bermodalkan tiket yang ia miliki, Mio pun sampai di rumah sakit. Di sana ia melihat Arata yang bersedih, namun sayangnya Arata tidak bisa melihatnya dan Mio juga tidak mampu menyentuhnya. Pada saat di ruangan pasien, betapa terkejutnya Mio melihat tubuhnya terbaring di rumah sakit. Mio lalu memohon kepada Mogari agar ia bisa kembali ke tubuhnya dan semua terungkap. Mio terbaring di rumah sakit diakibatkan kecelakaan yang ia alami suatu perjalanannya ke rumah Arata. Dan alasan Arata tidak peduli terhadapnya di sekolah dikarenakan Mio sudah berwujud arwah yang tidak bisa dilihat oleh Arata. Menghadapi itu semua, Mio sangat menyesal dan juga frustasi bahwasanya dirinya sebentar lagi akan mati. Di dalam ruangan, Mio mencoba mengajak Arata berbicara, namun sayangnya Arata tidak dapat mendengarnya dan melihatnya. Lalu Arata mengetahui keberadaan Mio setelah menggenggam tangan Mio. Akhirnya Arata pun bisa menemui Mio. Namun sayangnya lagi-lagi ia tidak bisa melihat Mio dan mendengarnya. Mio berusaha mengungkapkan perasaannya kepada Arata. Namun tiba-tiba ia melupakan apa yang harus ia katakan dan arwah Mio pun menghilang. Seketika itu juga gelang yang dipakai Mio pun juga putus. Akhirnya Arata membawa tubuh Mio ke suatu tempat bersama dengan peramal. Rupanya Arata membawa Mio ke tempat di mana ia memberikan gelang kepada Mio. Di sana ia memohon kepada Mio agar ia kembali ke dalam tubuhnya. Di lain tempat, saat Dewi dan Mogari akan membawa Mio ke dunia lain, tiba-tiba Gimon dan Kiku datang. Di sana Kiku mencoba menyadarkan Mio agar ia bisa kembali ke dunianya yang sebenarnya karena ada seseorang yang menunggunya. Akhirnya Mio mengingat apa yang harus ia ungkapkan kepada Arata dan kenapa ia membohongi perasaannya supaya hubungan persahabatannya dengan Madoka tidak hancur. Lalu Mio berkata kepada Dewi dan Mogari bahwasannya ia ingin kembali ke dunianya dan mengungkapkan perasaannya kepada Arata. Akhirnya Mio terbang dan jatuh menuju ke dunianya. Pada saat matahari terbit, Mio pun membuka kedua matanya. Arata dan Mio saling berpelukan. Lalu Mio membisikkan sesuatu kepada Arata atas jawaban saat Arata mengutarakan perasaannya. Keduanya pun akhirnya berpacaran dan hidup bahagia. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.